Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pertemuan kuliah kali ini kita akan membahas yaitu aplikasi daripada model linear atau persamaan linear. Itu aplikasi dari model linear atau persamaan linear. Di antaranya yaitu secara ringkas ya, tanpa pembuktian kalkulus ya, itu untuk mencari persamaan regresi linear dari dua variabel yang saling terkait. Jadi teknik matematik dari kalkulus multivariabel itu dapat digunakan untuk membuktikan hal berikut, yaitu untuk setiap kumpulan titik data hanya ada satu dan hanya satu garis yang jumlah kuadrat residualnya sekecil mungkin. Artinya jumlah kuadrat daripada error dari garis tersebut untuk menghampiri kumpulan titik itu adalah seminimal mungkin. Kumpulan titik itu seperti apa? Misal, kumpulan titik itu saya berikan contoh dari sini. Nah, ini adalah saya ambil dari buku karangan daripada Lane and Douglas, ya. Referensinya dari buku Douglas and Lane, yaitu statistik, ya, Basic Statistic for Business and Economic, edisi ke-9 karangan Lane, Marshall, and Watton, McGraw-Hill. Baik, kita mulai. Kumpulan titik itu misalnya seperti ini. Kita memiliki data dari buku tadi adalah katakanlah catatan sales call. Jadi seorang sales itu untuk mendapatkan customer-nya agar mau membeli, mereka tentu melakukan pendekatan dengan melakukan mungkin kunjungan langsung atau melalui telepon, ya, meyakinkan calon pembeli dengan telepon. Nah, ini adalah 15 orang sales dan jumlah call yang mereka lakukan, ya, banyaknya call yang mereka lakukan pada customer itu mempengaruhi daripada total penjualan. Misalnya adalah penjualan mobil atau penjualan produk apapun. Nah, misalnya sales pertama melakukan 96 call pada customer-nya dan berhasil menjual sebanyak 41 produk. Dan seterusnya hingga sales ke-15 melakukan 84 call dan berhasil menjual 30 produk. Ini ada hubungan antara banyaknya call, telepon yang mereka lakukan dengan produk yang terjual daripada yang mereka tawarkan. Nah, ini adalah kumpulan, kalau kita nyatakan ini sales call ini sebagai X dan produk yang terjual itu sebagai Y oleh sales 1, sales 2, sales 3 sampai sales ke-15, maka inilah kumpulan titik X, Y. Titik X, Y ini bagaimana? Itu kita bisa gambarkan plotnya. Kita gambarkan plotnya dalam grafik, bisa juga menggunakan Microsoft Excel. Caranya kita tentu masukkan data ini, kita masukkan ke dalam Excel. Kita buat di sini data X dan data Y yang saling berhubungan. Nah, kita blok di sini ya, kita blok dari data ini, kemudian perintah insert, lalu pilih ini blok yang seperti ini, maka ini adalah kumpulan titiknya. Nah, di dalam matematik yaitu aplikasi model linear atau persamaan linear, kita tertarik mau apa? Yaitu kita tertarik mau mencari suatu persamaan garis atau suatu garis lurus yang kiranya garis lurus itu cukup baik untuk menghampiri semua titik-titik ini. Jadi demikian ya yang dimaksud dengan persamaan regresi linear. Andai kan kalau saya gambarkan di sini, nah, ada banyak kemungkinan titik yang bisa saya tarik secara free atau secara bebas, tetapi saya juga tidak tahu mana garis terbaik itu. Mungkin pukul kasar mata saya bisa menarik garis seperti ini. Apakah garis ini adalah garis yang terbaik yang mewakili hubungan antara variabel X dan variabel Y penjualan? Nah, ini bisa garis pertama seperti ini. Bisa juga garis kedua kita menggambar seperti ini, menarik ini dan ini, ujung ini dan ini. Nah, itu. Bisa juga ada garis ketiga. Ya, titik di sini dan titik ini. Ya. Banyak tentunya garis-garis yang boleh kita tarik
suatu garis lurus yang persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan kan MX tambah C. Nah, tapi di sini di dalam persamaan regresi kita menggunakan Y sama dengan A tambah BX. Tidak mengganggu karena di sini otomatis koefisien C itu setara dengan A dan konstanta M setara dengan B. Ini tetap menyatakan hubungan antara X dan Y. Demikian. Nah, jadi di dalam statement tadi hanya ada satu dari sekian banyak titik, hanya satu titik, hanya satu garis yang garis itu adalah garis terbaik. Garis terbaik itu apa? Garis yang diupayakan ditarik sedekat mungkin terhadap semua titik. Nah, ide seperti ini, garis yang paling cocok ini dinamakan the line of best fit. Disebut garis regresi kuadrat terkecil, dan proses komputasi untuk menemukan persamaannya disebut regresi linear. Nah, rumus regresi tentunya cukup rumit dan membutuhkan banyak perhitungan untuk membuktikannya. Nah, untungnya sebagian besar dari grafik kalkulator dan program spreadsheet Excel itu bisa melakukan regresi linear dengan cepat dan mudah. Nah, saya di sini tidak membawa Anda untuk menjelaskan bagaimana kita mendapatkan koefisien A dan B dari regresi linear itu, karena itu masuk ke ranah kalkulus. Kita menggunakan kalkulus diferensial, kita melakukan turunan, meminimumkan error dan masing-masing. Maka ini adalah rumus akhirnya, yaitu suatu persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear tadi adalah suatu persamaan garis lurus, ya, yang terbaik, yang mewakili kumpulan titik-titik ini, yaitu persamaan garis lurus yang terbaik itulah dinamakan dengan persamaan regresi. Apakah yang biru, yang merah, yang kuning kita belum tahu, tapi untuk mendapatkannya secara tepat kita memiliki alat matematik, yaitu namanya regresi linear. Nah, andaikan persamaan regresi linear terbaik itu adalah Y sama dengan A tambah BX, ini Y topi, Y cap, ya, Y dugaan, bukan Y data asli. Maka rumus untuk mendapatkan koefisien, nilai koefisien dari A dan B, itu kita lakukan dengan rumus ini. Untuk mendapatkan B, ini dia. Kita terangkan salah satu, ini dan ini untuk mendapatkan A-nya. Oke. Sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Apakah itu dan bagaimana? Nah, kita dapat menjelaskan ini, persamaan ini secara manual. Ya, oke. Kita masuk ke sini, mari kita coba hitung dari data yang tadi. Kita kembali ke Excel di sini. Nah, ini datanya. Oke. Nah, data sales call ini akan coba kita cari persamaan regresinya. Nah, B, apa itu sigma X, sigma Y? Ini kita buat yang namanya sigma X. Saya perkecil sedikit. Tentu jumlah dari X. Nah, kita buat di sini XY. XY adalah X kali Y. Di sini kita ada X kuadrat, ya. X pangkat 2. Nah, buat aja X pangkat 2 seperti ini. Baik. Oke. Bagaimanakah XY? XY itu adalah X kali Y. Kita buat sama dengan, ya. Jadi untuk mendapatkannya X kali Y berarti 96 dikali 41. Ya, 40 kali 41. Tapi 96 itu berada di kolom A2 dan 41 di kolom B2. Berarti kita boleh tulis A2 kali bintang B2. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tarik terus untuk mendapatkan 104 dikali 51 tidak perlu lagi dengan membuat misalnya sama dengan katakanlah A4, ya, ini A4 kali A4 dikali B4. Tentu ini akan lama. Kita letakkan saja kursor di sini, kita drag down, tahan, lalu kita akan dapat hasilnya seperti ini. Ya, demikian. Baik, kita tengok lagi data kita tadi. Sebentar, kita oke, baik. Nah, sekarang ini adalah XY. Kemudian X kuadrat berarti X-nya itu dikuadratin, 96 kuadrat berarti A2 pangkat 2. Enter, kita letakkan di sini, tarik ke bawah. Dan ya, ini saya akan buat satu kolom di sini yang menyatakan jumlah mereka yang saya kasih warna kuning. Ini jumlah. Maka sigma X itu adalah jumlah X. Letakkan di sini artinya 96 tambah 40 tambah 104 dan seterusnya. Berapa jumlahnya? Kita tinggal pakai letakkan kursor sini,
gunakan auto sum saja. Ya. Jumlahnya 1440. Ini John begitu, tapi kita tidak perlu, cukup letakkan sini, tarik ke kanan. Ya, kita telah mendapat berapa nilainya. Sigma X kita peroleh masing-masing value-nya, yaitu ini sigma X tadi 1440. Sigma Y-nya yang ini sigma Y 675, sigma XY, nah demikian ya, 71472, sigma X kuadrat yang ini 163840. Untuk memperoleh nilai B, koefisien B, secara manual mengikuti ini, kita masukkan sigma X kali Y, yaitu tadi 71472 dikurang sigma X kali sigma Y berarti 1440 dikali sigma Y-nya 675 dibagi N. N itu banyaknya data, di sini ada 15 pasang data, 15. Dibagi sigma X kuadrat 163840 dikurang sigma X dikuadratin. Hati-hati. Sigma X itu berarti ini 1440 kita kuadratin. 1440 maka 2 dibagi 15. Nah, hasilnya berapa? Ini boleh dicari hasilnya berapa. Tapi daripada kita repot menggunakan ini dan lama, untuk mendapatkan B, saya letakkan sini B sama dengan berapa. Ini B-nya di sini saya letakkan. Inilah gunanya kita menggunakan Excel, di mana kita akan mencari nilai B dengan menggunakan perintah slope, karena B itu adalah gradien. Jadi gradien itu dalam bahasa Inggrisnya slope atau kemiringan dari data XY ini. Ini ya, kita akan cari B-nya. Caranya kita masuk ke FX seperti pada kuliah sebelumnya, masuk ke statistikal ya. Di sini fungsinya statistikal, cari slope ya, sampai kita ini tekan slope, tekan OK, akan muncul kotak dialog seperti ini. Dia minta non Y, Y-nya dari berapa? Ini Y-nya dari 41 sampai 30. Kita boleh tulis karena ini 41 ada di kolom B2, tulis B2 titik 2 ya, hingga maksudnya titik 2, 30 itu adalah di B16. Ya, maka akan keluar di sini nilainya 41, 41, 51 sampai yang terakhir. Non X sama saja, X itu di A2 hingga A16. Oke, kita akan keluar, maka tekan OK. Nah, ini dia. Jadi cara cepat kita telah, ini kalau kita hitung, rumus ini semua tadi, kalau kita hitung, hasilnya ya ini. Dengan cara cepat yaitu 0,26063. Oke, berapa A-nya? A itu kita peroleh dengan rumus ini, yaitu Y bar. Y bar itu rata-rata Y. Tentunya karena Y jumlahnya 675, dibagilah 15. 675 karena ada 15 data. Nah, gitu ya. Kita tulislah 675 bagi 15 itu berapa? Sama dengan 675 ini, klik aja ini. Ini 675, ini sama dengan seperti ya. Saya letakkan sini, sama dengan 675 dibagi 15. Nah, ini adalah nilai rata-rata Y-nya 45. Berapa X bar? X bar itu rata-rata X adalah jumlah dari X, yaitu 1440 dibagi 15 lagi. Kita boleh letakkan di sini sama dengan ini. Oke, kita ulangi. Nah, di sini A ya, saya tulis A saja sama dengan, saya boleh letakkan di sini. Oke, buat sama dengan sini. Oke, dibagi 15/15. Enter. Kita akan dapat A-nya, X-nya adalah 96. Berarti nilai A-nya adalah Y bar, ya berapa? 45 dikurang B, yaitu 0,26063 dikali dengan X bar. X barnya 96. Nah, berapa nilai A-nya? Bisa dihitung. Nah,
daripada saya lebih agak repot mencarinya, tentu kita di sini bisa menggunakan kembali fungsi Excel. Caranya bagaimana? Kita masuk ke FX, kita masuk ke intercept, karena A itu adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti dia intercept. Cari di sini intercept. Sampai kalian dapat intercept, tekan OK. Sama seperti tadi, non-Y-nya ini dari 41 hingga 30, B2 hingga B16. Ya. Oke, kemudian non-X-nya kembali A2, titik 2, A16. Nah, kita dapat nilai A-nya berapa? 19,98. Jadi ini persamaan regresinya, kita punya A 19,98 dan kita punya B 0,26063. Tadi persamaan regresinya apa? A tambah BX. Berarti Y sama dengan A-nya kita tulis 19,98 ditambah B yaitu 0,26063 dikali X. Kita telah mendapatkan dengan mudahnya persamaan regresi yang menghubungkan antara data banyaknya call dengan banyaknya penjualan dari sales itu. Nah, jadi kalau begitu, kembali tadi di sini, garis yang terbaik itu, andaikan ini dari buku James Lin tadi, datanya garisnya sangat banyak, maka satu garis yang terbaik itu inilah dia. Yang persamaannya tadi sudah kita dapatkan, Y sama dengan berapa? A tambah BX. Y sama dengan A tadi, kita cek lagi ke Excel, 19,98. 19,98. Ya. Ditambah B, 0,26063 dikali X. Ini dia persamaan garis regresi terbaik yang menghubungkan antara banyaknya calls dengan kuantitas penjualan produk dari setiap sales. Nah, jadi ini garis lurus ini memiliki persamaan seperti ini. Apa benefitnya? Benefitnya tentu kita bisa memprediksi. Andainya di sini ada tidak data 100? Tidak ada. Kalau seorang sales itu dikatakan melakukan 100 call, itu diharapkan dia akan melakukan penjualan sebanyak apa. Maka penjualan Y-nya adalah 19,98 ditambah 0,26063 dikali 100, yaitu tentunya ini 19,98 ditambah 26,063. Nah, berapa angkanya? Kita dapat hitung sama tentunya ini ya. Hasilnya berapa? Ya. Penjumlahan kita memberikan hasil seperti ini, yaitu sekitar 46 produk yang dapat dia jual, yang diharapkan ya ketika dia melakukan berapa call, 100 call. Ini dia di antara manfaat ya aplikasi Excel yang dapat kita gunakan untuk menghitung persamaan regresi atau model linear dari data. Ya, baik ya. Nah, ini adalah contoh data karbon dioksida. Bisa kita hitung sebarannya seperti ini linear. Maka bagaimana rumus matematik yang menghubungkan antara kadar karbon dioksida peningkatannya dengan bertambahnya tahun, ya, seperti itu. Demikian juga kalau ada soal yang berhubungan dengan usia harapan hidup lelaki dan perempuan di satu negara, misalnya dari tahun lahir 70 sampai 2010, usia harapan hidup mereka terus meningkat. Nah, ini kalau kita plot kembali, plotnya mungkin mirip-mirip kayak regresi seperti ini tadi. Kalau kita plot, seperti apa plotnya? Ini kan plotnya kan kalau kita buat, kita bisa plot letak sini ya, plot ya. Nah, ini ngeplotnya kita blok dulu kan, seperti ini. Kita tentu harus masukkan datanya.
untuk menggambarkan plotnya. Oke, baik. Demikian. Ini bisa dicari ya, bagaimana menyelesaikan dan mencari persamaan linear untuk data seperti ini dengan bantuan Excel. Itu adalah yang kita maksud aplikasi dari persamaan linear, di mana kita menggunakan Microsoft Excel untuk mencari persamaan tersebut. Nah, tugas Anda adalah coba untuk mencari persamaannya dengan menggunakan Microsoft Excel dari data ini. Dan kemudian satu soal lagi di sini, usia harapan hidup dari tahun 70 sampai tahun 2010, khusus untuk wanita dan pria. Jadi kita bisa memperoleh dua persamaan regresi. Bagaimana persamaan regresi linear dari wanita dan persamaan regresi linear dari pria? Coba digambarkan keduanya dalam sumbu X dan Y yang sama. Demikian lecture kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.